pakai tepuk tangan. Hati-hati Bu, dicatat tuh Bu ya. Kan setiap gerakan, setiap omongan dicatat oleh Allah, bekal kembali ke pembuatnya ya. Siap-siap mengalaminya ya. Ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wes ngono bae ya. Bagaimana doa supaya syukur? Sudah dibahas sebelumnya. Cuma 4 kunci hidup bahagia. 1, kalau berbuat baik harus ikhlas. Nggak ada ikhlas, nggak ada bahagia. Bu, kalau ibu sudah masak untuk suami, sudah ditata mejanya, Mas, makan dulu Mas. Maaf Bu, nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang juga, lain kali aja makannya. Pergi aja. Bagaimana perasaan ibu? Jawab, kesel, sakit hati, apalagi kecewa, lalu jengkel, dongkol, marah, kapok, begitu Bu? Nah itulah ciri-ciri orang nggak ikhlas ya. Menderita walau sudah berbuat baik. Mengerti Bu? Jadi kenapa ibu kurang bahagia? Karena kurang, ya pinter pisan. Sama bapak juga. Lelaki nggak ikhlas mah hapes aja Pak. Udah capek membanting-banting tulang, meres-meres keringet, nggak ada pahalanya. 2, kalau tergelincir berbuat dosa, kuncinya segera taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Kita tidak mungkin tidak punya dosa karena kita bukan malaikat. Dosa yang segera tobat lebih disukai Allah dibanding orang taat tapi jadi ujub dan takabur. Hati-hati nih, jangan sampai gara-gara rajin ke masjid jadi sombong. Tetangga bikin dosa terus minta ampun ke Allah. Kita rajin ke pengajian tapi sombong. Allah bisa lebih mencintai tetangga kita tuh yang tobat dibanding dengan yang sombong. 3, kita ini pasti diselimuti karunia oleh Allah. Karunia dari Allah tiap minggu atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Tiap menit atau tiap detik? Tiap detik atau tiap saat? Masa yang gini-gini aja harus dituntun? Harusnya kalau ditanya setiap minggu atau setiap hari, setiap saat, gitu. Tidak ada orang yang kekurangan rezeki. Yang ada itu kekurangan syukur. Bagaimana nyebut rezeki saya kurang? Lah bisa ngomong juga rezeki. Aduh saya sedih, kedip-kedip juga rezeki. Nafas rezeki, jantung berdetak rezeki, bisa duduk rezeki. Tangan ngangkat rezeki. Berapa banyak yang tidak bisa ngangkat tangannya? Benar? Berapa banyak yang susah nafas? Maaf ya, kentut juga rezeki. Berapa banyak orang tidak bisa kentut dioperasi, betul? Akan pernah cerita tuh, ada temen minum soda, kocok banyak, gembung perutnya, sakit luar biasa, dibawa ke rumah sakit. Susah kentut, harus dioperasi. Tahu doa ibunya? Ya Allah, tolong kentutkan anak saya. Dan suatu mau dioperasi, kentut tuh anak. Alhamdulillah, baunya udah nggak dihitung. Dan ini dianggap nikmat besar. Oh, makanya kalau bisa mah tiap kentut tuh sedekah.
Tapi ya jangan di mana aja ya. Tiba-tiba kentut, ibu kenapa ibu kentut di masjid? Saya tuh sedang berbagi rezeki. Rezeki itu buat yang bersangkutan, bagi yang lain petaka. Lanjutkan. 5, yang keempat, kita pasti ditimpa musibah. Bisyai, sedikit. Antara nikmat yang luar biasa dengan musibah, seperti di wajah ada jerawat satu. Tidak ada jerawat yang lebih besar dari kepala. Betul? Musibah itu sedikit, Bu. Musibah itu sedikit dibanding nikmat. Tapi yang sedikit ini kalau sabar, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Di belakang ayat itu ulaika alaihim shalawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu diberikan limpahan karunia, rahmat, ampunan Allah dan petunjuk. Berkah dari sabar. Makanya orang yang sabar itu musibahnya kecil, dia sabar, nikmatnya sangat besar. Kayak kunci, Pak. Kuncinya kecil, ceklek. Lemari isinya buat kita. Sabar. Semuanya sudah dihitung oleh Allah. Nah, karena bacaan kita asyakur, maka yang paling gampang nambah rizki, nambah karunia itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur ditambah oleh Allah. Allah itu pemilik karunia. Allah itu tahu keperluan, kekurangan, kesulitan kita, dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan karunia. Makanya yang paling enak dalam hidup ini adalah selain ikhlas, tobat, sabar adalah syukur. Pokoknya bersyukur. Apa syarat syukur? Gini ya. Ini minum nih. Ini ujian. Belum jadi karunia. Jadinya ini karunia kebaikan kalau kita syukur. Monyet minum. Kambing minum. Tikus minum. Kita minum. Apa yang membedakan? Jawab. Apa yang membedakan? Pakai gelas. Yang membedakan syukurnya. Pakai gelas ya. Minum dulu ah. Pengen ya Bapak ya. Ini air madu anget loh Pak. Nah, nikmat baru dinikmati kalau syukur. Kalau kita syukur, nikmat yang ada jadi kebaikan, dan nikmat yang belum ada didatangkan. Asik kan? Satu syaratnya syukur. Hati hakul yakin bahwa nikmat itu milik Allah, dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit bumi itu milik Allah. Atau dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan yang menimpa
Kita baik kepada yang beli karena Allah suka kepada orang baik. Betul? Ini silakan mangganya seperti ini. Ini manis enggak mangganya? Saya kurang tahu, belum saya makan semuanya. Tapi ini contohnya. Ya nggak boleh bohong dong. Ini manis, bohong. Kecuali ada bekas gigitan dia. Yang ini saya rasakan manis, tapi yang lain saya kurang tahu. Kalau pohonnya sama mungkin sama. Oh, saya ragu-ragu nih, nggak jadi beli, nggak apa-apa, nggak kecewa, enggak. Karena rezeki saya itu sudah ada yang ngatur. Kalaupun tidak dalam bentuk uang, rezeki saya adalah bisa memuliakan pembeli. Teng. Ke suami juga, Pak, beli kursi dong Pak. Mulut ke suami, hati ke, ya Allah, kalau bagus rumah kami punya kursi baru, belikan ya Allah, titipin. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kata suami, maaf Bu, daripada kita beli kursi baru lebih baik yang ada aja dibersihkan. Tapi warnanya Pak bosen, ya tinggal dicat aja kursi yang ada. Saya pengen ada kotak-kotak, garisin aja pakai spidol. Ya. Makin berharap ke Allah, makin tenang. Makin berharap ke makhluk, makin gelisah, kecewa, sakit hati. Nah itulah syarat pertama syukur. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter gimana? Apa? Mengobati. Yang menyembuhkan? Oh, bagus. Obat? Tidak boleh makan obat ini, obat luar biasa. Kalau makan obat ini baru lihat aja udah terasa seger. Oh, Bismillah ya Allah, hanya Engkau lah yang maha menyembuhkan. Obat ini pun ciptaanmu. Jadikan jadi jalan kesembuhan darimu ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan ya Syafi. Beres. Suami hanya sebagian jalan. Tidak boleh. Ada yang sudah meninggal suaminya enggak? Ibu, saya enggak ada maksud apa-apa ya, hanya sudah berapa lama, Bu? 9 tahun. Hah? Ada yang 2 tahun, yang paling lama yang mana yang udah meninggal? Sudah berapa tahun Ibu? Kan? 9 tahun, suami meninggal. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih minum? Masih berpakaian? Masih berteduh? Masih ada rezekinya? Padahal suami udah nggak ada. Kenapa kok masih? Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Suami itu hanya sebagian jalan rezeki. Makanya jangan terlalu cinta. Benar? Karena suami ibu belum tentu panjang umur. Belum tentu cinta, tapi sok tahu ah. Kalau ada tamu baru, sebetulnya kalau jamaah udah banyak mendengar ceramah ini, tapi karena ini banyak sekali tamu yang baru, jadi saya kepaksa mengulangi ya. 2, lisan. Afdhalud du'a, alhamdulillah. Jadi syukur tuh, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Seneng aja. Makanya orang-orang yang ditambah nikmat, yang bahagia dan bertambah, yang selalu syukur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, hamba masih hidup. Alhamdulillah saya masih bisa napas. Lihat, alhamdulillah saya masih berteduh.
Betul? Pakai kasur, alhamdulillah punya kasur. Berapa banyak yang tidak punya kasur? Berapa banyak yang tidurnya di balik tenda? Berapa banyak yang tidurnya di emper jalan atau di kolong jembatan? Betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berangkat, berdiri, Allahu Akbar, saya bisa berdiri. Berapa banyak di rumah sakit yang tidak bisa bangun? Benarkah? Berdiri itu alhamdulillah, jalan. Ya Allah, kaki saya masih bisa jalan. Nikmat itu. Ke kamar mandi, ya Allah, alhamdulillah kamar mandinya dekat. Coba kalau jauh, Pak. Wudu, saya sudah nyoba waktu KKN. Di rumah tidak ada toilet, malam-malam mau ke sana. Gelap, horor. Harus masuk ke kolam, ke sungai. Jadi punya kamar mandi dekat itu nikmat dari Allah, benar? Pegang pintu, alhamdulillah ya Allah, kamar mandinya ada pintunya. Oh, pintu tuh nikmat dari Allah, Pak. Coba pernah masuk ke kamar mandi yang tidak ada pintunya? Bahagia tidak? Stres adanya. Pas ditutup pintu ada slotnya. Alhamdulillah ya Allah ada slotnya. Tahu slotnya? Pernah masuk ke kamar mandi yang nggak ada slotnya? Tenang tidak? Emer dorong begini ya kan? Isi air terus begitu kan? Stilnya sama semua. Lihat air, alhamdulillah. Gayung, alhamdulillah. Gayung syukurin, Bu. Coba ke toilet, nggak ada gayung. Makanya bersyukur. Lihat sabun, alhamdulillah, masya Allah. Yang pertama kita syukuri nikmat hidup, nikmat Allah siapkan. Terus kalau ngaca, alhamdulillah ya Allah, saya punya mata. Orang lain ada yang tidak lihat. Saya punya kacamata, alhamdulillah. Kalau nggak pakai kacamata, saya susah lihat ini. Alhamdulillah, Allah yang nyiapin ini. Tangan lengkap, bisa megang, ini disyukuri hadirin. Betul? Buka lemari, ya Allah, alhamdulillah, saya masih banyak pakaian. Berapa banyak orang yang tidak punya pakaian? Itu terus, benar? Pakai sepatu, ya Allah, alhamdulillah, saya punya sepatu. Absen tiap karunia dari Allah dengan bersyukur. Rasakan bedanya, Pak. Suara apa? Suara AA, Bu. Alhamdulillah masih punya telinga, bisa mendengar. Segitu jelas saya yang bunyi barusan ayam lagi. Saya teh ganti dulu nggak kayak gini, Bu. Dulu saya siapa anjing, aduh. Makanya saya ganti dengan ayam. Nikmat itu disebut sambil diingat. Yang lebih hebat lagi, Pak, ditulis. Saya diberi nikmat rumah, ada kendaraan. Ya Allah, saya punya sepeda. Dengan sepeda ini saya bisa ke masjid. Alhamdulillah, saya punya istri. Tapi istrinya bawel juga wanita, benar? Iya kan? Gimana kalau istrinya lelaki? LGBT. Alhamdulillah. Ibu punya suami ngorok. Bagaimana? Alhamdulillah, berarti saya punya suami dan suaminya masih hidup. Dah kalau udah meninggal nggak ngorok, benar? Ini serius hadirin. Di rumah, waduh berantakan, baru juga dirapikan. Alhamdulillah anak-anak sehat,
kreatif. Nggak usah dimarahin, tinggal dididik. Nah, nggak lama anaknya berantakin tuh, lama-lama besar juga nggak ada di rumah, betul? Anak nulisin tembok, ya Allah, anak-anak teh kreatif. Nggak usah dimarahin, tinggal dicat lagi atau kita bantuin gambarnya ya. Ini serius Bu, mau punya anak yang diam aja di rumah tuh gitu? Mau nggak? Nggak nangis, nggak ngomong, nggak bergerak. Makanya kalau punya anak lincah, punya anak rewel, itu tuh karunia Allah supaya kitanya makin dapat pahala. Syukuri hadirin. Suami saya pemarah. Alhamdulillah, yang marah cuma suami. Kamu ini bagaimana Bu? Syukur. Ya Rob, untung saya tidak pemarah seperti suami saya. Ampuni suami saya ya Allah. Gitu. Bapak punya istri bawel. Aduh, istri saya itu bawel sekali. Semuanya disalahin, semuanya dikoreksi. Syukur. Berarti ada orang yang jadi jalan, Bapak jadi sempurna. Bangun tidur, udah doa belum Pak? Doa dulu. Alhamdulillah. Mau ke kamar mandi, kaki kiri dulu Pak. Ya. Syukuri. Ada orang yang mengingatkan kesalahan sekecil apapun, benar? Hacim. Sudah hamdalah belum Pak? Gak usah, ibu jangan rewel, gak usah, tinggal perbaiki. Kenapa itu? Gula, udah ngambil gula nggak ditutup lagi, tutup lagi dong Pak, sing tertib, tutup, beres. Daripada ibu enggak. Mau punya istri diem aja Pak? Horor, udah diem kakinya nggak napak. Nih Pak, lebih baik istri bawel ke bapak daripada bawel ke tetangga. Berantem dengan tetangga, bener? Lebih baik bawel ke suaminya. Terima aja, emang udah nasib kita kayak gini. Suami nggak pulang dicariin, udah pulang diomelin, udah garis hidup kita Pak. Terima Pak. Sampai ada seorang bapak-bapak yang asalnya sakit hati oleh istrinya. Karena istrinya super galak dan nyalahin terus. Bu, saya nggak kuat kayak gini. Kalau gini terus mas, saya mendingan pisah. Apa kamu ngomong pisah? Dulu kamu yang ngajak saya, ha? Berani kamu pisah, saya hajar tuh. Kalau pisah nggak berani, ya udah tuh Bu. Kalau ibu marah terus pisah nggak boleh, saya akan nyari lagi aja. Apa? Kamu mau niru si Agim? Oh, kenapa jadi ke saya? Pakai tepuk tangan lagi. Hati-hati Bu, dicatat tuh Bu, ya. Kan setiap gerakan, setiap omongan dicatat oleh Allah, bekal kembali ke pembuatnya ya. Siap-siap mengalaminya ya. Makanya hati-hati, karena setiap perbuatan balik ke kita sendiri, betul? Tapi akhirnya si bapak dapat ceramah bahwa kalau dimarah itu pahala orang yang marah dikasihin, kalau orangnya tidak salah kitanya ya, dosa kita diangkut. Oh, semenjak tahu dalil itu, sepanjang istri marah tuh ceria, terus. Yang banyak Bu ngambaknya ya, yang kebayang tuh pahala. Karena istrinya rajin ngaji, rajin ke pengajian, rajin saum, terus Bu kasihkan ke saya. Angkut. Bapak kenapa sabar? Target saya itu ingin nikah dengan bidadari di sorga. Maka harus ke sorga. Nah di dunia biar yang ini aja lah.
pahalanya banyak buat saya, dosa saya diangkut. Nah, nanti di surga pasti bukan dia. Gitu katanya zolim. Syukuri aja ya. Sejelek-jelek apapun, tetap itu halal istri atau suami kalau dalam pernikahan. Alhamdulillah, seneng loh Pak. Syukur terus-terusan tuh.